adik-adik, gimana kabarnya? Masih baik dan sukacita kan? Sama kakak juga masih baik dan sukacita. Kakak semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gimana dengan adik-adik? Semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian dari Kidung Ceria nomor 125, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, besar umatnya yang bahasa, mulia namanya, tahtanya megah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan boleh membangunkan kami pada pagi hari ini dan Tuhan boleh mengizinkan kami untuk bisa mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak secara daring ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan beri pada kami yang selalu baru dan tak pernah henti-hentinya Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan mau memberkati kakak layan yang akan memberitakan firman pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berikan roh hikmat kebijaksanaan bagi kami sehingga kami boleh dengan fokus dan menghayati firman Tuhan dengan seksama. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Adik-adik, kakak undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memisahkan diri kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kakak undang untuk kita membuka nats yang menjadi firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Ulangan pasal 30 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ulangan pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Biarkan semua tetap terbuka dan salah seorang teman kita akan membacakannya buat kita. Baiklah teman-teman, kita akan membacakan firman Tuhan dari Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu hari ini, baik engkau maupun anakmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dari sana pun ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu.
Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau masih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih teman-teman. Dadah. Adik-adik, kakak silakan duduk kembali ya. Oke adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini ya merupakan nasihat atau firman atau perintah yang Tuhan berikan kepada Bapak Musa untuk mengingatkan kembali bangsa Israel, adik-adik. Maka dikatakan kitab Ulangan ya. Di sini itu Musa mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tetap hidup untuk takut akan Tuhan, patuh dan taat kepada Tuhan. Jadi adik ya, Musa mengingatkan kembali adik-adik bagaimana sejarah perjalanan mereka dari perbudakan Mesir ya, selama mereka ditindas di Mesir sampai mereka dipimpin Tuhan dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, adik-adik ya, menuju tanah Kanaan, adik-adik. Apakah Tuhan selalu meninggalkan mereka? Tidak pernah. Allah selalu setia kepada bangsa pilihannya, bangsa Israel, meskipun adik-adik ya, kita ingat bangsa Israel selalu berulang-ulang melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Mereka selalu merupakan hati Allah. Contoh seperti apa? Ada yang ingat? Ya, adik-adik kita bisa ingat ya. Bangsa Israel ini selalu mereka membuat Allah berduka, susah hati karena mereka melakukan penyembahan berhala ya, jadi melakukan penyembahan berhala, mereka melakukan kawin mawin dengan suku-suku bangsa-bangsa yang kafir, yang tidak mengenal Tuhan, dan Tuhan sangat menegur itu. Dan satu hal lagi yang paling Tuhan tidak suka ya adik-adik ya, bangsa Israel ini dan juga pemimpinnya mengalami kebobrokan moral, adik-adik. Maksudnya seperti apa ya? Mereka itu merupakan Allah di saat mereka suka atau hidup mereka makmur ya adik-adik ya. Mereka selalu merupakan Allahnya. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang Allah tidak suka seperti tadi ya, mereka melakukan penyembahan berhala, mereka melakukan perkawinan dengan suku-suku, dengan perempuan yang tidak mengenal Allah, yang hidupnya jauh di dalam kehendak Allah, bangsa-bangsa kafir. Apalagi adik-adik? Apalagi? Banyak hal adik-adik ya, banyak hal. Mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya adik-adik ya, dari sikap hidupnya, dari melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan kepada Allah. Dan itulah Musa mengingatkan mereka, adik-adik. Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel yang sangat sungguh-sungguh mengasihi bangsa ini, bangsa Israel ya. Dan ia menyadari bahwa ia tidak akan bisa bersama-sama lagi dengan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, adik-adik. Tanah Kanaan adalah tanah yang makmur, tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madu, dikatakan di firman Tuhan ya. Jadi adik-adik, di sini Bapak Musa ya mengingatkan kembali kepada bangsa Israel ini supaya mereka tidak hidup seperti nenek moyang mereka, pendahulu-pendahulu mereka ya adik-adik ya, supaya terus terang dong ya dia, pasti ini generasi baru ya yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena apa adik-adik, coba kita bayangkan. Berapa lama bangsa Israel dalam perbudakan Mesir? Ada yang masih ingat adik-adik? Berapa tahun lamanya? Iya benar, 400 tahun adik-adik. Dan berapa lama bangsa Israel melakukan perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan? Ada yang masih ingat adik-adik? Ya benar, 40 tahun lamanya. Jadi adik-adik, kemungkinan ya orang-orang tua yang hidup di zaman ya di masa perbudakan Mesir itu mungkin sudah banyak yang meninggal dunia adik-adik ya, dengan perjalanan yang begitu lama panjangnya ya adik-adik ya. Maka di dalam perjalanan itu mungkin udah ada generasi-generasi yang baru lahir, generasi-generasi baru Israel, dan mereka inilah yang akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan adik-adik. Jadi adik-adik,
sebelum mereka memasuki tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu, Musa mengingatkan mereka supaya bangsa ini, bangsa Israel ini menjadi bangsa yang hidup takut akan Tuhan, supaya mereka meninggalkan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan nenek moyang mereka sebelumnya, ya, supaya mereka tidak melakukan penyembahan berhala, tidak melakukan perkawinan dengan orang-orang atau suku-suku bangsa kafir, tidak melakukan perbuatan-perbuatan cabul, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka, adik-adik ya. Jadi, karena apa Musa mengingatkan mereka? Karena Musa menyadari adik-adik, bangsa Israel ini dikenal dengan bangsa yang tegak tengkuk ya, yang keras kepala, yang susah diatur adik-adik. Di masa mereka mengalami kesusahan hidup dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka itu banyak mengalami jatuh bangun dalam pertumbuhan iman mereka adik-adik ya. Pada saat mereka susah pun mereka sudah merupakan hati Allah ya. Mereka merupakan hati Allah dengan melakukan penyembahan berhala. Apalagi nanti di saat mereka hidup makmur di tanah perjanjian yang Allah telah janjikan, tanah yang berlimpah susu madu dan tanah yang makmur. Mungkin mereka akan gampang untuk jatuh kembali untuk merupakan hati Allah adik-adik ya. Jadi Musa di sini mengingatkan mereka supaya mereka bertobat, meninggalkan tingkah, pola pikir, moral yang tidak baik, dan mereka bertobat melakukan hal yang berkenan kepada Allah, berbalik kepada Allah artinya adik-adik. Berbalik dan artinya mengikut Allah dan tidak mengikutkan kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak baik dari nenek moyang mereka tadi adik-adik ya. Oke. Jadi dengan cinta kasihnya Musa ini, Musa mempersiapkan bangsa ini, bangsa Israel ini untuk mereka masuk ke tanah perjanjian nanti adik-adik. Ya, kita tahu ya bagaimana cinta kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Allah tidak pernah meninggalkan bangsa ini, meskipun bangsa ini selalu mendukakan hati Allah. Allah itu Allah yang tegas, Allah murka, Allah marah kepada dosa yang diperbuat, kesalahan yang diperbuat oleh bangsa Israel. Tetapi Allah juga adalah Allah yang penuh kasih dan penuh pengampunan. Makanya Musa menghimbau, mengajak bangsa ini supaya mereka mengakui kesalahannya, supaya mereka bertobat, meninggalkan tingkah laku, perbuatan, sikap yang tidak baik tadi, dan mereka kembali ke jalannya Allah, hidup seturut dengan kehendak Allah, supaya mereka diberkati. Tadi ada kita baca di pasal yang kedua sampai yang keenam adik-adik ya. Kita bisa lihat bagaimana Allah akan memimpin, bagaimana Allah akan mengumpulkan, bagaimana Allah akan memberkati bangsa ini ketika mereka hidup takut akan Tuhan, ketika mereka taat dan patuh pada perintah Tuhan. Oke, adik-adik. Firman Tuhan ini juga mengajarkan loh buat kita sekarang, anak-anak Tuhan, kita yang hidup di saat ini adik-adik ya. Adik-adik semua, Tuhan juga mau ingatkan loh kepada kita ya. Bagaimana sebenarnya sikap hati kita untuk kita bisa hidup takut akan Tuhan adik-adik. Dimanapun dan kapanpun, setiap saat ya, Tuhan meminta kita memiliki hati yang taat. Adik-adik tahu nggak apa artinya taat? Ada yang tahu arti taat? Taat artinya itu deh tekun, patuh dan setia dalam setiap keadaan apapun ya. Bagaimana Kak Linda kita bisa hidup taat? Taat artinya di sini adalah taat melakukan kehendak Tuhan, taat hidup seturut kehendak Tuhan. Caranya gimana adik-adik supaya kita tahu mana yang Tuhan suka, mana kehendak Tuhan? Caranya adalah dengan kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan secara terus-menerus hari demi hari. Jadi seperti apa tuh Kak Linda? Oke, contohnya nih adik-adik, kita harus membangun kebiasaan baik dengan apa? Kita mengetahui kehendak Tuhan dulu dong. Apa itu kehendak Tuhan? Ya, itu ada di dalam
firman Tuhan di dalam kitab kehidupan ini adik-adik, semuanya ada di sini. Ini adalah buku kehidupan, semuanya menuntun kita ada di sini adik-adik ya. Jadi kita mengetahui yang mana kehendak Tuhan dan mana yang tidak kehendak Tuhan adik-adik. Oke. Jadi kalau kita taat, berarti kita ada kesetiaan di dalamnya, ada ketekunan untuk melakukannya adik-adik ya. Contoh ini ya adik-adik, dalam setiap keadaan apapun tadi dikatakan tidak kompromi dengan keadaan adik-adik ya. Jadi tekun taat itu sejalan adik-adik ya. Contoh kecilnya ini, oke, ada kesempatan buat kita ini untuk kita suatu saat mungkin di dalam kelas ya. Oke, sekarang kita masih belajar dari rumah ya, online seperti ini. Kakak berikan contoh ketika kita belajar ketemu tatap muka dengan guru sebelum masa pandemi. Mungkin ada suatu saat ibu guru kita nggak ada di dalam kelas, dalam lokal ya. Mungkin ibu gurunya lagi rapat atau ibu gurunya telah datang. Ya, bisa jadi kelas menjadi ribut adik-adik ya. Mungkin teman-teman para siswa mungkin pada main, pada bercerita atau mengganggu teman-teman perempuan, bagi laki-laki atau apapun itu. Tapi bagi anak yang taat dan patuh, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan untuk ikut-ikutan temannya, untuk ribut, untuk gangguin teman, dia tidak akan melakukannya. Karena apa deh? Hatinya, ya, Roh Kudus Allah di dalam hati itu bekerja, mengingatkan dia bahwa itu tidaklah baik. Jadi kalau kita mencari hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, Roh Kudus itu selalu memimpin kita, menuntun kita, menjadi pengingat dalam diri kita, ya, dalam hati kita untuk memilah mana yang baik dan tidak baik adik-adik. Contoh yang kedua lagi, misalnya ini, ya, kita makan atau mungkin sama teman-teman kita atau teman keluarga, kita makannya di luar. Contohnya di mall gitu adik-adik ya. Ketika makanan telah disajikan, ya, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur. Kita pasti akan berdoa. Kita tidak malu dengan keadaan sekitar kita. Kita nggak bilang malu dong, nanti dilihat orang seolah-olah kita ini seperti orang-orang yang suci gitu. Tidak adik-adik. Kalau dia anak yang tekun, taat dan patuh, dia akan dengan sendirinya hatinya menuntunnya untuk mau berdoa, melipat tangan dan mengucap syukur ya adik-adik. Oke. Dari ketaatan itu akan menuntun tingkah laku kita, pemikiran kita, perkataan kita, dan sikap kita. Karena apa adik-adik? Sikap hati, perbuatan itu muncul dari dalam hati kita ya, hati dan pikiran kita. Kalau kita menjalin hubungan dekat dengan Tuhan, otomatis ya hati kita, pikiran kita itu sejalan, seiring dengan kehendak Tuhan adik-adik ya. Jadi ketekunan, ketaatan itu sejalan, seiringan adik-adik ya, seiringan ya. Oke. Dari masa kecil anak-anak ini, kita sebagai anak-anak ya, Tuhan mengingatkan kita untuk kita belajar adik-adik. Adik-adik belajar, kakak juga mau belajar. Sampai masa hidup kita, kita selalu belajar untuk menjadi anak-anak yang tekun, anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, mungkin suatu saat, suatu hari kita jatuh, kita marah, kita ikuti emosi kita ya. Tapi ingat adik-adik, itu tidak akan berlanjut lama. Hati kita pasti akan menuntun kita mengatakan, tadi aku salah loh. Tadi aku marah sama mama loh. Tadi aku marah sama papa. Aku marah sama kakak. Itu tidak baik. Aku mau minta maaf kepada mama. Aku mau minta maaf kepada papa, kepada kakak. Itulah anak yang baik, anak yang taat, anak yang dipimpin oleh Roh Kudus ya adik-adik ya. Jadi dalam segala hal, dalam segala keadaan, kita harus menjadi anak yang takut akan Tuhan ya. Dari hal-hal kecil tadi, yang tadi kita bilang berdoa, tidak suka ribut, suka berkelahi, tidak suka marah-marah, melawan orang tua, itu hal-hal kecil adik-adik, hal kecil yang kita bisa melakukannya ya. Dan kalau kita bisa patuh melakukan itu, hal yang kecil itu, maka nanti pun ketika kita dewasa, ketika adik-adik menjadi orang kelak di masa depan kalian bisa menjadi
pemimpin menjadi anak-anak yang berkarakter, karakter baik, yang tekun, setia, ya adik-adik ya, yang peduli kepada lingkungan. Jadi orang akan melihat, kenapa ya anak ini manis sekali ya. Ketika kita bermain contohnya, kita tuh beda. Adik-adik pasti akan beda dengan orang-orang lain. Karena apa? Karena melalui perbuatan kalian, tutur kata kalian, sikap dan tingkah laku kalian itu manis ya, membuat orang itu menjadi bertanya-tanya kenapa dia beda ya dengan orang lain, dengan anak yang lain ya. Bukan berarti karena kita mau dipuji, bukan. Itu berarti menunjukkan sikap hati kita ya, atas kepatuhan kita untuk kita memuji Tuhan melalui kehidupan kita, dan nama Tuhan dimuliakan adik-adik ya. Jadi tetap taat, tekun, dan patuh. Contoh yang berikutnya lagi. Sekarang kita belajar ini dari rumah ya, adik-adik ya. Kita daring dari rumah belajarnya, nggak tatap muka dengan guru ya. Sekarang adik-adik boleh jujur tidak? Apakah adik-adik belajar dengan tekun? Apakah adik-adik mengikuti arahan dari ibu guru, bapak guru dengan tekun? Ya, ketika kita belajar, apakah kita sungguh-sungguh belajar, bertanggung jawab? Adik-adik ingatlah, itu bukan untuk orang tua kita, itu adalah untuk kita sendiri ya. Membekali diri kita di masa kita masih kecil, masih belajar, masih SD ya. Kita akan terbawa sampai nanti kuliah dan sampai kamu jadi pekerja atau menjadi profesional yang baik. Oke, adik-adik, ketika guru memerintahkan kita untuk membuka buku, untuk kita mengerjakan tugas-tugas kita, apakah adik-adik melakukannya dengan setia? Apakah adik-adik berlaku jujur? Atau apakah adik-adik meminta bantuan kepada mama, papa, kakak kita ketika ujian? Atau masih ada adik-adik yang menyontek? Ya, coba adik-adik, kita tanya sama diri kita, apakah kita sudah taat? Apakah kita sudah tekun melakukannya, adik-adik? Itu hal-hal kecil yang kita harus belajar ya. Itu proses yang kita bisa taat ketika kita melalui proses yang kita bangun untuk kita mau lebih baik ya. Otomatis sih kita memberi kesediaan hati untuk mau belajar, kesediaan hati untuk mau diingatkan, kesediaan hati untuk mau ditegur. Ketika kita diingatkan, ketika kita ditegur, jangan marah. Ingat, itu suatu pelajaran bagi kita untuk kita bisa menjadi lebih baik adik-adik. Dan ingat juga contoh mama papa kita ya, kalau kita melakukan kesalahan, pasti dong mama papa menegur kita. Apakah mereka menegur kita karena mereka marah, benci, tidak suka sama kita? Oh tidak adik-adik, mereka menegur kita, anak-anak yang mereka kasihi, anak-anak yang mereka sayangi, karena mereka cinta pada anak-anaknya, supaya anak-anaknya ini nanti tidak menjadi anak-anak yang sesat, anak-anak yang nakal, anak-anak yang tidak baik, tetapi supaya nanti adik-adik, anak-anak mama papa ini menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang menjadi teladan, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi ya, bisa kan kita sama-sama belajar? Kakak juga mau belajar menjadi pekerja yang setia, taat, dan tekun ya, dan memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kakak, kehidupan kakak, dan adik-adik juga sebagai pelajar ya, mau belajar untuk menjadi pelajar yang taat, yang tekun, yang setia untuk meraih masa depan kalian. Dan juga kalian bisa menjadi garam dan terang ya di lingkungan di mana kalian berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kalian adik-adik, tutur kata kalian, tingkah laku, dan segala aspek kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Oke adik-adik, ya kakak yakin adik-adik kakak di sini adalah adik-adik yang baik, adik-adik yang takut akan Tuhan, yang selalu mau menyukakan hati Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan pada minggu ini, dan semoga kita boleh menjadi anak-anak yang tekun, taat, patuh, dan setia. Amin. Gimana tadi ceritanya adik-adik? Bagus kan? Kakak harap adik-adik bisa meneladani dan melakukan firman Tuhan yang telah disampaikan kakak Layan dalam kehidupan sehari-hari.
Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 269, ayat yang pertama hingga yang kedua, tinggallah dalam Yesus sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, kakak undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, di mana Bapa Musa mengingatkan bangsa Israel untuk mereka tidak mengulangi, tidak melakukan hal-hal tingkah laku perbuatan yang merupakan hati Allah. Itu juga Tuhan firman mengenai kami sebagai anak-anak Bapa, untuk kami boleh hidup taat, boleh hidup tekun, boleh hidup patuh padamu Tuhan, dan kami boleh membangun hubungan yang baik dengan Engkau, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang tidak suka bagi Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, ketika Engkau memberikan kami waktu untuk kami boleh diajarkan Tuhan bagaimana kami bersikap hati dan juga hidup Bapa. Engkau juga yang kiranya Bapa memberkati setiap adik kami kasihi Tuhan, supaya dalam masa kanak-kanak mereka, masa pertumbuhan mereka boleh hidup, mereka boleh bertumbuh, mereka boleh mengenal Engkau menjadi Allah mereka secara pribadi, lepas pribadi, supaya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mereka boleh memiliki hati yang patuh, yang taat ya Bapa, sehingga dalam keseharian mereka boleh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang membawa damai sukacita bagi lingkungan mereka, di tengah-tengah keluarga juga, dan juga dalam masa-masa pendidikan mereka boleh menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang membanggakan orang tua mereka, terlebih menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Papa Mama dari orang tua adik kami, beri mereka hati hikmat yang takut akan Tuhan, beri mereka juga kesabaran, dan mereka juga ya Tuhan hati yang patuh untuk mereka boleh membimbing anak-anak ini ya Tuhan, anak-anak mereka dengan penuh cinta kasih, untuk mereka juga boleh menjadi orang tua yang menjadi teladan, orang tua yang boleh memberikan arahan yang baik pada anak-anak mereka, sehingga Bapa ketika mereka menegur, ketika mereka mendidik, mereka menegur dan mendidik dengan hikmat dan kepada Tuhan, sehingga Tuhan keluarga-keluarga Kristen Bapa boleh dimenangkan, dan kami juga boleh bermegah dalam Engkau, kami boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih-Mu tengah-tengah dunia, di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa buat kondisi negara kami saat ini Tuhan. Sungguh Bapa, kami rindu Engkau tetap campur tangan ya Bapa untuk memulihkan negeri ini Bapa dari pandemi COVID-19 ya Tuhan. Bapa, Engkau yang tahu bagaimana ya Tuhan keadaan saat ini betul semakin memburuk ya Tuhan.
di seluruh dunia Bapa. Bahkan kami rindu Tuhan, Engkau yang terus campur tangan, Engkau yang memberikan pertolongan Bapa, Engkau yang berikan setiap umat Tuhan hati yang mau Tuhan untuk mau diingatkan, untuk mau menjaga ya Tuhan, untuk kami boleh menjaga kesehatan diri kami, bahkan orang-orang sekitar kami, untuk kami boleh Bapa menjadi orang-orang ya Tuhan yang mau Bapa dengan tekun, patuh dan taat menjaga dan memakai protokol kesehatan Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur ketika Engkau juga bekerja melalui pemerintahan kami Bapa. Ketika pendistribusian vaksin boleh dilakukan, kami juga rindu Bapa, Engkau juga yang bekerja ya Tuhan. Kiranya pendistribusian dapat berjalan dengan baik dan seluruh masyarakat Indonesia dapat menerima vaksin dengan baik. Bapa yang baik, di atas semua itu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau punya kuasa ya Bapa untuk memulihkan. Engkau punya kuasa ya Allah untuk menyembuhkan keadaan ini Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau punya maksud untuk apa yang terjadi saat ini Bapa. Biarlah semua bangsa bisa menggunakan hati untuk kami boleh Bapa mohon ampun, dan kami boleh Tuhan mengoreksi apa yang telah kami lakukan selama ini, untuk kami boleh kembali ke jalan Tuhan, untuk kami boleh menjadi Bapa alat Tuhan, untuk kami boleh kembali mengingat kasih Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pemimpin negeri kami, Bapak Presiden, para menteri dan jajarannya, juga dari pemerintah pusat sampai daerah. Engkau juga yang memimpin mereka Bapa, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, sehingga Bapa ketika mereka Tuhan mengambil keputusan, biar itu semua dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga mau berdoa Bapa buat daerah-daerah di negeri kami Tuhan yang mengalami banyak hal bencana alam Tuhan, bahkan ya Tuhan keadaan yang tidak stabil di beberapa daerah negara kami Tuhan. Kami juga rindu Bapa, Engkau juga ya Tuhan yang bekerja di dalamnya, Engkau bukan pemulihan, bahkan Engkau juga yang menyadarkan Tuhan setiap kami yang melakukan kesalahan, untuk mereka kembali Bapa ke jalan Tuhan, dan untuk mereka memiliki hati ya Tuhan, untuk mereka bisa melihat bahwa manusia harus mengasihi sesamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang bekerja Tuhan atas semuanya ini Bapa. Bapa yang baik, terima kasih dan juga telah menerima persembahan kami. Kami rindu Bapa, kiranya Engkau juga memberkati, menguduskannya, sehingga persembahan ini Bapa boleh dipakai hanya untuk hormat dan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja-gereja kami ya Tuhan, gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya di Indonesia dan di PMJ Bulan secara khusus. Kami berdoa Bapa, Engkau juga yang berkati, biarlah Tuhan Engkau yang berkati setiap anak-anak Tuhan, supaya kami boleh menjadi jemaat yang misioner, kami boleh bersaksi menjadikan nama Tuhan melalui kehidupan kami, melalui karya karsa kami. Apabila kami Tuhan sebagai pekerja, kami boleh menggabungkan Tuhan melalui pekerjaan kami sebagai pengajar, sebagai orang tua, ibu rumah tangga, sebagai apapun Tuhan, sebagai pembisnis. Kami juga rindu Bapa, biarlah melalui karya karsa kami nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat KMJ kami, para penantua, para diakan, para pelayan semua Bapa. Engkau juga yang pakai kami Bapa, Engkau teruskan hidup kami ya Tuhan, supaya kami tetap terpaut Bapa, hati kami tetap tertuju padamu, dan kami boleh menjadi alat Tuhan untuk kami boleh menyatakan kemuliaan Bapa dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah pergaulan kami, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kami dan pendidikan kami. Terima kasih Bapa, di atas semua itu Tuhan, dan juga mohon ampun buat dosa kesalahan kami, baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja yang telah membuatkan hati Tuhan. Kami mohon ampun Bapa, supaya kami layak menjadi anak-anak yang memuji-muliakan nama-Mu. Dan doa syukur kami Bapa, yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, dan tetap ingat untuk tetap tekun, setia, dan taat. Shalom.